Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang babul adzan. Ini bab adzan. Kemarin kita sudah bahas tentang bab waktu-waktu sholat. Nah, sekarang kita akan membahas secara tuntas hadis-hadis yang berkenaan tentang adzan. Babul adzan. Nah, hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang hadis nomor 178 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Jadi ini kita akan membahas tentang sejarah azan itu sendiri, ya. Siapa pelakunya pada waktu itu? Pelaku sejarahnya adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih beserta dengan Bilal bin Rabah. Nah, di sini akan dibahas secara detail seperti apa sih sejarah azan itu sendiri. An Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakaral adzana fatarbi'at takbiri bi ghairi tarji'in wal iqamatu farada illa qad qamatis sholatu. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Wa zada, nah kemudian lanjutannya lagi, wa zada Ahmadu fi akhiri qissata qauli Bilalin fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, qala telah menceritakan, tafabi tafabi wa ana naimun rajulun. Tafabi telah mengelilingiku. Tofanya ini fi'il madi, kemudian fa'ilnya itu adalah rajulun di ujung itu nanti, wa ana naimun rajulun di situ. Jadi telah mengelilingi seorang laki-laki, telah mengelilingiku seorang laki-laki, wa ana naimun, yang mana kondisi itu ketika itu saya sedang tertidur. Nah, rajulunnya ini adalah seorang laki-laki telah mengelilingiku. Fa'ilnya domirun mustatarun takdiru huwa yaudu ila rajulun, seorang laki-laki, ya. Huwa wa ana naimun, ketika itu saya sedang tidur. Rajulun,
Nah, di sini lalu lelaki tersebut, laki-laki yang mengelilingi uh, Abdullah bin Zaid ketika dalam mimpinya ini Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Rajulun faqala, lalu lelaki tersebut berkata kepada Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya, "Taqulu, engkau ucapkanlah." Di sini maksudnya ini seorang laki-laki yang ada di mimpinya Abdullah bin Zaid menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi ini lafaz azan di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Fadzakal azan, maka ia menyebutkan azan. Bitarbi takbiri, ya, dengan mengulang takbir sebanyak 4 kali. Bighairi tarji, tanpa tarji. Bighairi tarji'in, tanpa tarji. Nanti tarji ini ada ada ininya nanti. Maknanya seperti apa tarji itu. Wal iqamatu farada, dan iqamah itu tanpa mengulangi. Jadi ada lafaz iqamah juga, yang mana lafaz iqamah itu bacaan iqamah itu tanpa ada pengecualian, tanpa ada pengulangan di situ, seperti halnya lafaz azan, bacaan azan. Illa qad qamatis sholatu, kecuali lafaz qad qamatis sholatu. Qala, kemudian Abdullah bin Zaid melanjutkan ceritanya, falama asbahtu, ketika pagi harinya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpiku. Jadi hadis ini sebenarnya panjang, ada beberapa kata yang hilang, tapi bukan artinya pengarang kitab ini sengaja menghilangkan lafadznya, sengaja menghilangkan hadisnya, tapi memang supaya lebih ringkas, ya, supaya lebih enak kita memahaminya. Nanti kita akan bahas detail hadisnya seperti apa, lengkap hadisnya seperti apa. Maka di sini aku datang menghadap Rasulullah, kemudian menceritakan kejadian apa yang ada di dalam mimpiku tadi. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la ru'ya haqqin," sesungguhnya hal tersebut betul-betul mimpi yang hak, mimpi yang benar. Al-hadis, hadis ini adalah hadis yang mana potongan hadis ini nanti lengkapnya akan kita jabarkan. Akhrajahu Ahmad, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Wa shahhahu Tirmizi, disahihkan Imam Tirmizi, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah. Wa zada Ahmad, kemudian Imam Ahmad menambahkan fi akhirihi, pada akhir kisahnya, cerita, qauli Bilalin, ucapan Bilal, fi adzanil fajri, pada azan fajar. Jadi ada lafaz yang ditambah khusus untuk azan subuh atau azan fajar, ya, salat subuh. As-sholatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi ini adalah sejarah asal mulanya azan dan iqamah. Nah, oke. Kita akan lihat makna keseluruhannya seperti apa. Makna keseluruhannya adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah pada tahun pertama, kekuatan kaum muslimin menjadi mapan, dan para pengikut Rasulullah SAW pun
kemudian semakin bertambah banyak, ya kan. Nah, kemudian di sini para sahabat, Rasulullah dan para sahabatnya mulai bermusyawarah mengenai waktu yang akan mereka gunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat, agar ini para sahabat dan Rasulullah bisa berkumpul untuk mengerjakannya secara berjamaah. Kemudian orang-orang menyebutkan, di sini ada yang mengusulkan di sini pada waktu itu api, yang pertama lonceng dan trompet, ya kan. Ada juga kalau di hadis Sunan Abu Dawud itu bendera, kemudian api, trompet, api, lonceng, trompet itu di Sunan Abu Daud bab azan. Nah, itu dibahas detail di situ. Nah, kalau misalkan berbicara masalah bid'ah apa saja yang ada di dalam bab azan, itu teman-teman bisa cek di dalam kitab Al-Imam Syatibi, kitab Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi di situ. Kemudian di sini sahabat-sahabat ada yang mengusulkan api, lonceng, trompet. Tetapi di antara sarana tersebut tidak ada satupun yang diterima, karena semuanya itu adalah syiar agama Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Akhirnya mereka kembali di tempat tinggalnya masing-masing, sedangkan pikiran mereka masih tertuju kepada masalah ini. Nah, Abdullah bin Zaid dalam mimpinya melihat seorang laki-laki yang sedang membawa lonceng. Maka berkatalah kepadanya, apakah engkau akan jual lonceng itu? Jadi ketika Abdullah bin Zaid ini bermimpi, dia melihat ada seseorang yang mengelilinginya. Kemudian di antara orang yang berkeliling di hadapan Zaid itu ada orang yang membawa lonceng. Nah, kemudian di sini Abdullah bin Zaid bertanya kepada seorang tersebut, apakah engkau akan menjual lonceng ini? Menjual lonceng itu? Lalu orang tersebut bertanya, apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng ini? Jadi lonceng ini yang kamu mau beli, kata orang yang ada di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid itu, kamu mau apakan sih? Gitu kan? Jadi Abdullah bin Zaid ini memang mau beli di dalam mimpinya itu lonceng tersebut. Kemudian Abdullah menjawab, untuk menyeru orang-orang melakukan sholat. Jadi Abdullah bin Zaid ini ya karena tadi ada yang kan, jadi pengen dibelinya nih untuk untuk menyeru orang-orang tadi melakukan sholat. Lelaki tersebut yang terdapat di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid berkata, maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari hal itu? Kemudian di sini Abdullah bin Zaid menjawab, tentu saja aku mau. Lelaki itu berkata, ucapkanlah olehmu Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga akhir azan. Jadi ini diringkas ya. Jadi diringkas. Nanti kita akan bahas hadis fullnya seperti apa di analisis lafadznya. Kemudian kalau kita analisis lafadznya adalah azan menurut istilah bahasa artinya pemberitahuan. Jadi al-i'lam, pemberitahuan. Sedangkan menurut istilah syara ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat atau hari mendekati fajar, sehingga dengan menggunakan zikir khusus, ya, menggunakan zikir khusus. Azan disyariatkan di Madinah sesudah hijrah. Jadi sesudah hijrah baru ditetapkanlah azan di Madinah.
Al-iqamah itu masdar dari aqama, artinya mendirikan. Sedangkan menurut istilah Syara artinya pemberitahuan untuk mendirikan sholat, mengerjakannya dengan zikir khusus. Biasanya kalau azan, nah lafaz azan itu kita masih ada waktu berapa menit ya sebelum mengerjakan sholat. Tapi kalau sudah iqamah dikumandangkan, itu sudah otomatis kita mulai melakukan sholat. Kita semua sudah posisi berdiri. Bitabi takbir, yaitu dengan mengulang-ulang bacaan takbir sebanyak 4 kali. Jadi tabi di sini adalah mengulang bacaan sebanyak 4 kali. Kemudian bighairi tarji'in, yaitu tanpa menggunakan tarji. Nah, kita sudah bahas tuh. Kita sudah tadi kan sebut bighairi tarji. Apa itu tarji? Tarji ialah kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain 2 kali dengan suara keras, kemudian sesudah mengucapkan keduanya 2 kali, kemudian lagi dibaca lagi dengan suara perlahan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, seperti itu kan. Itu tarji ya. Jadi dia keras dulu kan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, baru asyhadu alla ilaha illallah. Nah. Kemudian furada di sini tanpa mengulang bacaan kalimatnya. Jadi kalau di iqamah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah. Baru yang dibaca 2 kali itu adalah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, seperti itu. Kemudian illa qad qamatis shalah, kecuali bacaan qad qamatis shalah, maka bacanya diulang sebanyak 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Innaha lau ya haqqin, sesungguhnya mimpimu itu benar-benar mimpi yang hak, yaitu mimpi yang benar. Al-hadis hingga akhir hadis. Hadis lengkapnya menurut riwayat yang ditengahkan oleh Imam Abu Dawud melalui Muhammad Abdullah ibnu Zaid ibnu Rabbi, bahwa ayahku telah menceritakan kepadaku. Hadisnya berikut. Jadi ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Jadi kalau teman-teman cek di Sunan Abu Dawud itu ada bab azan. Nah, nanti ada hadisnya seperti ini lengkapnya. Lama amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bin naqusi dengan menggunakan lonceng. Jadi menggunakan lonceng, yu'malu liyudriba bihi linnasi li jam'is sholati, menggunakan lonceng yang mana lonceng tersebut untuk dipukul linasi kepada manusia, li jam'i sholati untuk mengumpulkan manusia tadi supaya sholat. Tofabi, maka di sini di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid ada seorang laki-laki yang mengelilingi kepadaku. Wa ana naimun, sedangkan saya posisinya dalam keadaan tertidur. Jadi beliau ini bermimpi lah seperti itu. Rajulun yahmilu naqusan, yang mana ada seorang laki-laki yang membawa lonceng fi yadihi pada tangannya. Fakultu,
Maka saya bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un naqusa, apakah engkau mau menjual lonceng itu? Faqala, maka orang yang ada di dalam mimpinya tadi bertanya, ma tasna'u bihi, hendak apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng ini? Apa artinya ya, kalau simpelnya sekarang itu, mau ngapain sih kamu dengan lonceng ini, seperti itu. Faqultu, maka saya menjawab, nadu bihi, yang mana akan kami gunakan ini untuk mengajak orang-orang ila sholati, untuk mengerjakan sholat. Faqala, maka seorang laki-laki yang memegang lonceng ini bertanya, afala adulluka ala ma huwa khair min zalika, maukah kamu aku tunjukkan, afala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan, ala ma huwa khairun, kepada sesuatu yang lebih baik, min zalika, dari lonceng ini. Maksudnya min zalika, dari ini itu maksudnya itu dari lonceng yang diperintahkan oleh Rasulullah tersebut. Nah, faqultu, maka saya menjawab di sini, bala, tentu saja, of course lah. Faqala, maka orang tersebut berkata, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, maka ucapkanlah, kamu ucapkan di sini Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Ini teks aslinya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kemudian la ilaha illallah. Jadi seperti itu ya. Itu teks aslinya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini teks yang masyhur yang digunakan oleh orang-orang Islam di seluruh dunia. Summa istakhara anni ghairi ba'idin. Kemudian seseorang tersebut, beliau ini maksudnya seseorang yang tadi mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid tadi, mundur anni dariku, bi ghairi ba'idin, sedikit ya, enggak jauh lah. Seorang tersebut mundur. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, taqulu, ucapkanlah, engkau ucapkan. Ini dia memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid, engkau ucapkan, iza aqamtas sholat, apabila engkau hendak mendirikan sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, seperti itu redaksi lengkapnya dari iqamah. Falamma asbahtu, maka ketika pagi harinya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi failnya dari ataitu di sini adalah
domirun jawazan takdiruhu ana. Nah, maf'ulnya di sini adalah Rasulullah. Jadi Rasulah di sini la-nya di sini sebagai tanda daripada Rasulah di sini adalah mansub wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhiri, harakat fathah yang jelas di akhir di akhir katanya itu. Rasulah di akhirnya itu lafaz harakat fathah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, maka saya menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hu-nya ini kembalinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang di redaksi awalnya tidak ada fa akhbartuhu. Jadi kalau yang di hadisnya tadi yang kita baca tadi tidak ada fa akhbartuhu. Langsung di sini ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima faqala, maka di situ Rasulullah jadi ada hadis yang redaksi hadisnya yang dipotong gitu ya, dipotong oleh Ibnu Hajar. Fungsinya di sini bukan karena dia pengen menghilangkan, tapi memang untuk mempermudah para pembaca, para pemula seperti kita untuk mengetahui memahami hadis-hadis hukum. Nah, kalau misalkan redaksi lengkapnya itu disebutkan, kalau Ibnu Hajar itu dia sebutkan di Sunan Abu Dawud seperti itu. Jadi kitab ini bukan daripada kitab usul di dalam ilmu hadis gitu ya, bukan kitab kitab induk dalam ilmu hadis ya. Kalau kitab patokan hadis itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, kemudian ada Sunan At-Tirmidzi sama Al-Jami' At-Tirmidzi. Kemudian ada lagi An-Nasai, Sunan An-Nasai, baru Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Al-Muwatta. Itu rujukan utama daripada kitab. Nah, kalau misalkan yang sekundernya seperti kitab Bulughul Maram, itu sekunder, itu yang penunjangnya. Kemudian kitab hadis Arba'in, Al-Azkar, kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Um, itu bukan tidak masuk dari kitab induk, tapi kitab sekunder. Bukan kitab primer, tapi kitab sekunder. Bukan induk sih, tapi primernya yang ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau mengetahui hadis yang lengkapnya itu kita baca di kitab, kita cari di kitab primernya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya. Kemudian sampai mana sudah tadi itu? Fa akhbartuhu, di sini saya telah menceritakan kepada Rasulullah bima itu dengan apa-apa yang telah menjadi mimpiku. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innaha lau ya hakim, sesungguhnya mimpi sesungguhnya hal tersebut lau ya adalah betul-betul mimpi yang hakim, mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kum, maka di sini Rasulullah memerintahkan kum, berdirilah, ma'a Bilali, beserta Bilal. Jadi waktu itu ada Bilal juga. Nah, pada saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, maka Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk berdiri bersama Bilal bin Rabah di sini. Jadi Bilal bin Rabah. Fa'alti alaihi. Nah, maka ajarkanlah kepada Bilal bin Rabah ma ra'aita, apa-apa yang ada di dalam mimpimu.
yang kamu ketahui, maksudnya seperti itu. Falyu'adzin bihi, maka suruhlah dia untuk menyerukan azan lah, seperti itu, apa yang diketahui oleh apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid. Jadi bacaan azan tadi. Fa innahu, sesungguhnya Bilal bin Rabah ini tersebut, anda sautan minka, lebih keras suaranya daripada kamu, Abdullah bin Zaid. Jadi yang mendapat mimpi tersebut, yang mendapatkan mendapatkan mimpi Abdullah bin Zaid, yang disuruh mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena suara daripada Bilal bin Rabah itu anda sautan lebih keras suaranya minka, daripada kamu. Faqumtu, maka saya berdiri, ma'a Bilalin, bersama Bilal bin Rabah di sini. Faja'altu uqihi, maka saya ajarkan kepada Bilal kepada Bilal bin Rabah. Jadi faja'altu ulqihi ini artinya dia gini, mengimlakan itu misalkan gini, Allahu Akbar. Nah, baru Bilal bin Rabah menyebutkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, baru Bilal bin Rabah asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Nah, jadi mengajarkan lah kalau mau kita simpelnya, tapi tidak dicatat, langsung dia bacakan kemudian dia ulangi, seperti itu. Atau kalau di Indonesia itu biasanya imla, ya. Wa huwa yu'adzin, kemudian Bilal bin Rabah di sini wa huwa yu'adzinu bihi, kemudian beliau menyerukan dengan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Abdullah bin Zaid. Qala, maka kemudian di sini Abdullah bin Zaid melanjutkan kisahnya, fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab. Kemudian hal itu didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah taala meridhoi atas Umar bin Khattab. Wa huwa fi baitihi, sedangkan Umar bin Khattab kondisinya pada waktu itu di dalam rumahnya. Fakhraja, maka Umar bin Khattab keluar, yajuridahu, beliau menyeret, atau ada juga yang mengatakan menyingsing, ridauhu, selendangnya, yaqulu. Kemudian di sini Umar bin Khattab mengatakan, wallazi ba'asaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutusmu di sini, K-nya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaqqin, dengan hak, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laqad ra'aitu mislama uriya, maka saya telah bermimpi sama seperti mimpinya Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, falillahil hamdu, maka hanya bagi Allah lah segala puji. Nah, jadi itu tadi kisah full dari sejarah azan, syariat azan itu ditetapkan. Jadi pada waktu tahun pertama Hijriah, tadi ditetapkan itu pada tahun pertama Hijriah, posisinya ketika berada di Mekah. Nah, di sini Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi Al-Ansari Al-Madani, ini nama lengkap daripada pelaku sejarahnya. Nah, ia telah mengambil riwayat dari ayahnya dan juga dari Abu Mas'ud Al-Badri. Naim Al-Mijmar
dan Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi telah mengambil riwayat darinya. Muhammad bin Abdullah riwayat darinya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Ibnu Hibban menilai Muhammad bin Abdullah ini adalah siqah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Nah, ini jadi hadis ini diambil daripada anak daripada Abdullah bin Zaid, yaitu Muhammad bin Abdullah. Tofa bi wa ana naimun. Aku merasakan, di sini artinya adalah aku merasakan ada seseorang lelaki yang mengelilingiku ketika aku sedang tidur. Afala adulluka, yang mana di sini maksudnya adalah huruf hamzah. Di sini adalah hamzah istifham. Kemarin kita sudah bahas kan, itu ada hal, ada a. Jadi kalau afala adulluka di sini adalah hamzah istifham yang artinya adalah hal, ya, apakah. Sedangkan yang dimasukinya dibuang. Makna yang dimaksud ialah, maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu untuk mengumpulkan manusia ke tempat sholat. Itu makna yang dimaksud. Afala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu untuk mengumpulkan manusia ke tempat sholat. Itu kandungan yang tersirat di dalam afala adulluka. Qala, di sini maka lelaki yang membawa lonceng itu berkata, Allahu Akbar, Allah maha besar dari segala sesuatu. Azan dimulai dengan kalimat Allahu Akbar. Padahal kalimat ini cukup ringkas. Tiada lain untuk menyatakan keberadaan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan yang berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azan itu dimulai dari Allahu Akbar, yang mana ini menyatakan bahwa keberadaan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan yang berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dalam wujud dan kenyataannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi di sini menegaskan bahwasanya aku bersaksi di sini bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dalam wujud dan kenyataannya kecuali Allah lah semata-mata, seperti itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, konteks redaksi daripada lafaz ini tidak boleh ditambah-tambah. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita tambah menjadi sayyidina, itu tidak boleh. Jadi asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, misal seperti itu tidak boleh. Lah terus Ustaz, kenapa tidak boleh? Kan itu baik, ya kan? Atau mungkin untuk menghormati Rasulullah SAW. Enggak seperti itu. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang defaultnya sudah seperti ini, enggak boleh ditambah-tambah. Jadi logika baik atau tidak itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sudah menjadi ketetapan syariat agama Islam, bukan akal pikiran kita. Seperti itu. Jadi kalau itu sudah bid'ah, sudah itu sudah keras, itu bid'ah hakikiyah, sudah itu. Kalau tidak salah ya. Kemudian di situ hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Lafaz hayya di sini adalah isim fi'il amma dan dimabnikan atas harokat fathah yang berada di atas huruf ya yang ditasdidkan. Maknanya adalah marilah. Di sini hayya. Jadi hayya di sini adalah isim fi'il amma yang dimabnikan
di atas harokat fathah. Jadi dia mabni fathah. Dalam kondisi apapun dia baik itu jar kah apakah seperti itu kan, dia tetap mabni fathah. Seperti itu, tetap fathah dia. Yang ada di atas huruf ya. Jadi hayya fathah. Kemudian ditasdidkan. Nah, ada tasdidnya di situ. Maknanya adalah marilah hayya, gitu kan? Ya, kemudian tasdid ada fathahnya, itu mabni fathah. Kemudian ada tasdidnya, artinya adalah marilah. Kemudian hayya ta'kul, misalkan seperti itu. Mari hayya ta'kul, mari kita makan. Nah, biasanya kalau hayya di sini kalau dia bertemu dengan fiil, maka fiilnya harus menggunakan domir nahnu. Nazhab, nah mari kita pergi. Kemudian hayya, kalau di sini hayya 'alal falah, di sini tidak ada fiilnya di sini. Tapi kalau dia ketemu fiil itu menggunakan nadhab, kemudian nakul itu. Jadi kita. Tapi di sini tetap marilah kita sholat. Hayya 'alal falah artinya adalah marilah kita menuju keberuntungan dan kebahagiaan. Ikhtaro anni, istakhara anni artinya ialah ia mundur dariku sedikit setelah mengajarkan azan kepadaku. Innaha lau ya hakin, sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang benar. Nabi SAW menghukumi kebenaran mimpi tersebut karena seperti apa yang telah diterangkan sebelumnya oleh Umar radhiyallahu an. Ketika mendengar azan di dalam mimpinya, ia segera datang dan memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahyu telah mendahuluimu. Jadi seperti itu. Anda sautan minka, di sini adalah suaranya lebih keras daripada suaramu. Faja'atu ulqihi ilahi, maka aku mulai mengajarkan kalimat azan dan mengimlakkan kepada Bilal bin Rabah. Mengimlakkan ini ya artinya saya membaca kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah. Fakhoja yajuru ridaahu, di sini maka keluarlah Umar seraya menyeret selindangnya. Nah, ini di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan seraya menyingsingkan kainnya. Itu yang terdapat di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang dimaksud dengan kain ialah selendangnya. Karena kain sudah seharusnya dalam keadaan terikat agar aurat pemakainya tidak kelihatan. Itu maksudnya. Mislama uriya, di sini dibaca dhammah. Uriya itu dibaca dhammah. Huruf hamzahnya. Jadi hamzahnya itu berharokat dhammah. Dalam bentuk mabni majhul. Mabni majhul itu kalimat pasif. Biasanya digunakan kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu bentuk kalimat pasif. Jadi misalkan saya makan nasi. Nah, kemudian kalau misalkan kita jadikan bentuk pasif, misalkan nasi dimakan saya, seperti itu. Iya, nasi dimakan saya, seperti itulah. Ya, nasi dimakan saya, itu. Saya memakan nasi itu kalimat aktif. Kalau majhulnya itu nasi dimakan saya, bukan saya dimakan nasi, tapi nasi dimakan saya, seperti itu. Nah, sedangkan naibul fa'ilnya adalah domir yang merujuk kepada Abdullah bin Zaid. Jadi ma'uriya itu ada
Uria di situ ada domir marjuun ala Abdullah bin Zaid, yang mana merujuk kepada Abdullah bin Zaid. Bentuk asalnya ialah arahullah, yakni seperti apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Zada Ahmad fi akhirih, maka Imam Ahmad di sini menambahkan di akhir hadis Abdullah bin Zaid yang dihubungkan dengan riwayat Bilal bin Rabah mengenai kisah perkataan Bilal dalam azan sholat subuh, yaitu as-sholatu khairum minan naumi. Hal ini berlandaskan pada hadis Imam At-Tirmizi melalui Bilal radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasubanna fi syai'in minas sholati illa fi sholatil fajri. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan taswib, yaitu as-sholatu khairum minan naum, kecuali dalam dalam sholat apapun, kecuali hanya sholat fajar atau sholat subuh. Jadi karena kita mungkin lihat orang sudah tertidur di waktu zuhur kan, pingin kita bangunkan kayak gitu, as-sholatu khairum minan naum, waktu sholat zuhur, itu tidak boleh ya. Jadi as-sholatu khairum minan naum ini konteksnya hanya pada waktu sholat subuh. Walaupun di waktu sholat zuhur banyak juga orang yang tertidur di situ. Cuma jangan melebihi daripada syariat. Itu sudah kaidahnya bid'ah hakikiyah. Jadi konteksnya seperti itu ya. Jadi jangan terlampau hebat, terlampau kreatif, apa salahnya kayak gitu. Kemudian as-sholatu khairum minan naum dibaca di waktu zuhur. Itu enggak boleh, karena as-sholatu khairum minan naum khusus di waktu subuh. Dalilnya seperti ini. Hanya dalam hadis terdapat kedhaifan dan inqitok atau munqati. Cuman di sini hadisnya ini terdapat kedhaifan ya, dan munqati, terputus dia. Munqati ini terputus di tengah ya. Entah gimana kalau detailnya kalau munqati ini. Kalau mursal itu di sebelum sahabat itu tabiinnya mursal sampai di tabiin, sahabatnya tidak jelas kayak gitu kan, tidak disebutkan langsung dari tabiin an Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, artinya itu mursal. Nah kalau misalkan dia munqati itu terputus di tengah-tengah. Kalau dia kalau mu'allaq kalau nggak salah, kalau iya mu'allaq itu terputus di bawah. Jadi setelah menggantung seperti itu kan. Kalau misalkan rawahu Muslim seperti itu. Nah di atas sebelum Muslim itu nggak ada tuh periwayatnya siapa, perawinya siapa, itu namanya mu'allaq. Kemudian makna as-sholatu khairum minan naumi ialah kenikmatan sholat itu lebih baik daripada kenikmatan tidur. Nah menurut orang-orang yang mempunyai perasaan sufi. Jadi sufi, kalau kaum sufi yang orang-orang ahli tasawuf itu memaknainya adalah kenikmatan sholat itu lebih baik daripada kenikmatan tidur. Jadi ada beberapa juga. Jadi kalau misalkan aliran sufi itu tidak semuanya jelek ya, tidak semua harus ditinggalkan, tapi tidak semua juga memang harus kita ikuti seperti itu, karena ada beberapa juga memang yang tidak sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Contoh misalkan yang masalah zakat kayak gitu kan, nggak usah pakai hitung-hitungan kayak gitu kan, berikan aja kayak gitu kan, ngapain dihitung-hitung. Nah itu di dalam kitab Al-I'tisam dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi, batasan-batasan yang ada dalam zakat itu mesti harus diutamakan
Itu karena itu sudah koridor yang diatur di dalam syariat agama Islam. Jadi nggak boleh istilahnya nggak ada batasan mau semau-maunya seperti itu kalau untuk urusan zakat. Nah, kalau misalkan yang bebas itu bisa dilakukan yaitu pada bab sodako. Nah, itu makanya kan kalau ulama-ulama fikih itu mengatur membagi itu kalau yang namanya zakat seperti ini hitungannya. Kalau yang namanya sodako seperti ini. Kalau yang namanya zakat fitrah ada ukuran takarannya apa saja yang menjadi barang-barang yang bisa dijadi zakat fitrah. Itu semua ada ukurannya. Kemarin kita sudah bahas di dalam kitab Fathul Qorib. Itu sudah kita bahas, itu kan ukuran-ukurannya. Kita sudah masuk kemarin di kitab Fathul Qorib itu zakat nisab onta, ya kan, berapa untuk onta. Kalau misalkan 5 itu 1 ekor kambing, kalau misalkan 10 2 ekor kambing, dan seterusnya. Itu nanti bisa teman-teman cek lagi di bab zakat nisab unta, dan seterusnya nanti ada pembahasannya itu. Nah, itu kalau itu perbedaan antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dengan beberapa sufi. Ada juga pendapat-pendapat sufi yang dipakai oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada juga yang memang sudah dikritisi oleh beberapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ajaran-ajaran sufi. Kalau misalkan perbedaan pandangan, perbedaan kritik mengkritik di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah biasa itu. Ya, sudah saya jelaskan juga sebelumnya, ya kan. Kalau misalkan ulama sekelas Al-Imam Rafi'i, ya, ulama besar di mazhab Syafi'i, itu dikritisi juga kitabnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Talkhisul Khabir. Gitu. Jadi seperti halnya ulama besar juga Imam Ghazali juga dikritisi kitab-kitabnya, itu kan banyak hadis-hadis maudhu yang palsu di situ yang masuk di dalam kitab Imam Ghazali di situ. Itu sudah umum, itu nggak perlu nggak perlu kita baper, karena semua kitab-kitab kayak misalkan Imam Bukhari saja Amirul Mukminin fi ulumil hadis, itu derajatnya kalau misal di dalam di dalam ulama-ulama ahli hadis itu Amirul Mukminin fi ulumil hadis, di situ adalah the last king-nya, raja terakhir daripada orang yang memahami hadis. Itu derajatnya gitu kan, ada yang perawi, ada yang hadis, sampai yang paling atas itu Amirul Mukminin fi ulumil hadis. Itu juga kitab sahihnya juga dikritisi oleh imam-imam setelahnya. Cuman memang karena beliau memang mengarang kitab itu dengan seleksi yang ketat, maka ya ada beberapa saja yang memang itu, tapi memang ada alasannya. Kalau yang banyak itu yang terdapat banyak kritikan itu yaitu kitab Sahih Muslim dan seterusnya. Itu biasa kalau di dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian minas sunnah, termasuk tuntutan daripada Rasulullah, tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah ini ada beberapa orang yang tidak mengerti apa itu sunnah. Jadi kayak misal poligami, ya. Poligami itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang betul, ya, sunnahnya. Tapi sunnah yang dimaksud di situ ada apa? Adalah perbuatan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sunnah itu adalah perkataan, perbuatan dan takriyah, ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sunnah.
ya kan? Tapi apakah sunnah itu dianjurkan apa tidak? Nah, itu ada pembahasan para ulama di situ. Nah, itu dibahas di dalam kitab. Kalau mau lihat teman-teman ya, itu di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu dibahas di situ. Faqihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Coba teman-teman cek di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu detail dia jelaskan di situ. Fa in khiftum ala tadilu, di situ maksudnya seperti apa. Kemudian dalil-dalil yang hanya membatasi 4 itu apa saja, itu dibahas tuntas di situ. Nah, itu pembahasan masalah sunnah. Jadi sunnah itu ada macam-macam. Ada sunnah yang wajib, ya kita sudah tahu kan. Sunnah itu, sunnah yang wajib itu contoh misalkan apa ya, sholat 5 waktu, kemudian zakat, puasa, haji, itu sunnah yang wajib. Ada sunnah Rasulullah yang sunat saja, itu yang sunat. Contoh misalkan puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang sifatnya dianjurkan dalam bentuk sunnah. Ada sunnah Rasulullah yang tidak dituntut, yang sifatnya duniawi saja. Contoh misalkan cara Rasulullah SAW memimpin suatu negara, itu sunnah Rasulullah cuma tidak dituntut. Rasulullah SAW berbeda karakternya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu perkara duniawi tidak dituntut. Rasulullah SAW pernah berbekam. Nah, pernah berbekam. Sunnah Rasulullah SAW yaitu bukan berbekamnya, tapi berobat sesuai dengan penyakitnya. Kalau misalkan dia tumor segala macam, itu dioperasi, pergi ke Singapura kah, seperti itu, pergi ke rumah sakit mana bebas. Jadi itu sunnah yang boleh, yang tidak dituntut. Misalkan Rasulullah SAW senang makan korma, minum gandum, ya itu nggak dituntut karena kondisi Rasulullah ya memang makanan pokoknya ada di situ. Kalau misalkan Khalid bin Walid, itu sembarang dia itu kan, bahkan dia makan lahap waktu itu. Nah, waktu itu dia tawarkan ke Rasulullah nggak menolak waktu itu. Nah, Khalid bin Walid tanya kan, apakah ini haram? Ya takut juga kan, kalau misalkan saya lahap-lahap terus haram kan gimana gitu kan. Kata Rasulullah, enggak, karena ini tidak ada di tempatku. Artinya Rasulullah enggak selera. Jadi kalau makanan itu enggak ada makanan yang sunnah berdasarkan Rasulullah SAW, enggak. Semua itu berdasarkan selera masing-masing, selama itu tidak ada babi di situ, ya kan, tidak ada anjing, ya memang sudah haram. Nah, itu atau misalkan kita mengambil dengan cara mencuri, nah itu sudah haram. Itu jadi itu contoh sunnah Rasulullah. Terus pakaian. Nah, pakaian itu juga ya tidak ada pakaian Rasulullah SAW yang harus kayak gimana sih pakaian Rasulullah, itu nggak dituntut, Jadi kalau pakaiannya senyaman kita. Jadi ada yang pakai lepis, ada yang pakai LV kayak gitu kan, bajunya kayak gini kan, mereknya LV, sesetel kayak gitu. Tidak ada masalah di situ, tidak ada masalah itu kan. Yang sunnahnya dari Rasulullah SAW itu adalah menutup aurat. Jadi kalau laki-laki itu pusar, ada ratus pusar sampai lutut, itu harus ditutupi. Nah, kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali mata. Itu di dalam kitab kemarin sudah kita bahas di dalam kitab Fathul Qorib, aurat wanita. Jadi kalau aurat wanita di kala sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau di tempat umum itu seluruh tubuh kecuali mata. Nah,
Kalau kalau dia di rumahnya beserta dengan keluarga yang beserta mahramnya, maka dia seperti auratnya laki-laki. Tapi apakah perempuan yang tidak berjilbab, ya kan, yang tidak berjilbab itu apa ya, uh, imannya rendah, itu bukan ukurannya, itu tahsiniyat kalau di dalam di dalam maqasidus syariah. Bukan hanya sih, itu untuk memperindah agama Islam itu sendiri, kesempurnaannya seperti itu. Bukan hanya, tapi memperindah syiar agama Islam itu sendiri, memperindah wanita, kehormatan wanita itu sendiri. Jadi tidak ada patokannya bahwa ini. Kalau standar saya sih yang penting dia menutup aurat sopan lah. Katakan misalnya contoh seperti Mata Najwa kayak gitu kan, terus Asanti seperti itu, ya sudah, itu sudah menutup auratnya. Enggak perlu kita ukur-ukur lagi apa segala macam. Nah, yang offset kalau misalkan dalam hukum itu menutup aurat, berjilbab untuk orang yang bukan muslim, itu sudah offset. Ya, ada orang non muslim disuruh berhijab, di situ disuruh berhijab karena dia sekolah di sekolah misalkan lingkungan muslim, itu tidak boleh. Karena di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di situ dijelaskan bahwasanya yang berjilbab itu untuk orang mukmin, untuk mukminah saja, untuk orang wanita-wanita yang mukmin saja. Bahkan di ulama di situ dicatat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa haram wanita di luar Islam menggunakan pakaian seperti halnya wanita mukmin, haram hukumnya. Jadi nggak boleh kalau misal seorang Yahudi, Nasrani, ahli kitab atau siapapun itu yang bukan muslim itu menggunakan jilbab, ya. Itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya teman-teman nggak boleh offset di dalam menentukan suatu hukum. Itulah kenapa kita pentingnya belajar kitab itu sendiri. Ini sudah ada 1 jam 2 menit 42 detik. Ya, lanjut lagi. Fikih hadisnya adalah 1, dianjurkan mementingkan urusan agama dan berbeda dengan ahli kitab dalam syiar mereka. Nah, jadi dianjurkan mementingkan urusan agama dan berbeda dengan ahli kitab, ya. Jadi ahli kitab ini apa sih? Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kita harus berbeda di dalam mementingkan urusan agama. Urusan agama kita harus berbeda. Kenapa lonceng, kemudian api dan trompet itu tidak boleh? Yang pertama api itu agamanya Majusi, ini kafir, ya, agama Ardi ini Majusi. Kemudian lonceng Nasrani, ini ahli kitab. Kemudian trompet Yahudi, ini ahli kitab. Kemudian disebutkan di Sunan Abu Daud itu bendera, itu nggak ada nggak ada agamanya di situ, kepunyaan agama syiar agama siapa itu kan, boleh aja, mubah aja, tapi juga tidak diterima bendera tersebut. Nah, jadi yang diterima hanyalah azan dan iqomah. Jadi berbeda syiar, berbeda dalam urusan agama itu dengan orang-orang ahli kitab atau orang-orang di luar agama Islam. Contoh beduk itu nggak boleh sebenarnya, dibahas detail di dalam kitab Al-I'tisam. Itu kayak misalkan apalagi yang sebagainya itu kan, kalau yang itu sebenarnya nggak boleh.
Itu ada dibahas semua di dalam kitab Al-I'tisam. Kemudian ahlul kitab ini apa sih? Ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, yang tidak mau memeluk agama Islam karena dia mengikuti nabi-nabi, nabi dan rasul terdahulunya. Kayak Nasrani itu dikatakan ahli kitab karena dia mengikuti Isa ibnu Maryam. Kemudian Yahudi itu karena dia mengikuti agamanya Nabi Musa alaihi salam, itu yang namanya ahli kitab. Tapi apakah Yahudi dan Nasrani sekarang masih layak dikatakan ahlul kitab? Ya masih layak sebenarnya seperti itu. Walaupun di zaman misalkan kita lihat kan banyak penyimpangan dan lain sebagainya, akidah dan banyak sakti-saktenya, tapi ya mereka ya tetap ahli kitab kayak gitu. Masalah penyimpangan itu urusan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius, ini ada di dalam kitab kitab Sahih Bukhari. Nanti teman-teman bisa cek di Sahih Bukhari, ada surat yang diberikan kepada Heraklius. Yang pertama disebutkan di situ, ayat yang dipilihkan untuk Raja Heraklius, ya ahlal kitab. Di situ wahai ahli kitab. Dibuka di situ. Pertama ya ahlal kitab. Kenapa ahli kitab? Karena Heraklius di situ adalah raja Romawi yang beragama Nasrani. Di situ. Apakah Rasulullah tidak tahu bahwasanya Nasrani itu sudah melakukan istilahnya sudah mempercayai bahwasanya ada 3 Trinitas di situ, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sudah bahkan disinggung di dalam Quran ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah kritikan Allah Subhanahu wa taala kepada agama Nasrani sebenarnya itu. Tapi ini masalah akidah. Nah, tapi Rasulullah tetap mengatakan ahlul kitab kepada kepada Heraklius. Jadi seperti itu. Nah, hukumnya juga berbeda. Itu pengertian ahli kitab menurut kitab Sahih Bukhari yang diutarakan oleh Imam Bukhari di situ. Kemudian yang kedua, disyariatkan bermusyawarah dalam menangani masalah-masalah penting, dan orang-orang yang dipimpin hendaklah mengemukakan pendapatnya kepada pemimpin mereka demi kemaslahatan bersama. Kemudian si pemimpin hendaklah melakukan apa yang membawa kemaslahatan. Nah ini ya memang ada di dalam dasar Pancasila kita, itu kita selalu bermusyawarah seperti itu kan. Kalau misalkan di Indonesia kan ada anggota DPR tuh, wah itu sudah beradu argumen dengan pemerintah dan lain sebagainya, baru pemerintah yang tetapkan seperti itu. Jadi seseorang pemimpin yang dipimpin juga berhak mengajukan usulan-usulan, kritikan dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan menuduh. Nah, tetap usulan-usulan kita layangkan, kita ajukan seperti itu. Keputusan tetap di tangan seorang pemimpin. Kita harus berbesar hati untuk menerima apapun itu keputusannya. Nah, ini kan semua usulan para sahabat, ada yang api, ada yang lonceng, ada yang trompet dan yang sebagainya, tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Yang diterima hanya azan dan iqamah gitu. Jadi para sahabat ikut tunduk seperti itu. Kemudian Nabi SAW diperbolehkan melakukan ijtihad. Nah, jadi Rasulullah itu juga boleh melakukan ijtihadnya sendiri seperti itu. Kemudian 4, disyariatkan azan. Boleh melakukan ijtihad. Ijtihad ini artinya keputusan daripada Rasulullah SAW yang tidak ada
dasar Al-Qur'annya. Jadi tidak ada firman di situ, tidak ada apa. Kemudian Rasulullah melakukan ijtihad di situ. Itu boleh. Kemudian disyariatkan azan, yaitu hikmahnya ialah menampakkan syiar Islam, pemberitahuan masuknya waktu sholat yang di tempat yang bersangkutan, dan sebagai seruan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, seperti itu. Jadi syariat azan ini untuk mengumpulkan kita untuk melakukan sholat berjamaah. Azan mencakup akidah, iman, mengandung kedua jenis, yaitu akliyat secara akal dan sam'iyat. Azan ini diawali dengan menegakkan zat Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempurnaan, kemahasucian dari lawan-lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bahas lawan daripada sifat-sifat Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam kitab Kifayatul Awam. Nah, Kifayatul Awam, Husun Hamidiyah, kalau teman-teman belajar itu, nah itu ada Allah wujud, qidam, maqam, mukhalafatul lil hawadisiyah, qiyamuhu bi nafsi wa daniyat qudrat iradat. Nah, ada juga lawan katanya Allah wujud, ada kayak gitu kan. Itu ada semua. Teman-teman pasti yang mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah pasti ada tuh belajar seperti itu. Teman-teman juga wajib juga belajar itu ya. Kemudian dengan ucapan Allahu Akbar, kemudian dijelaskan penetapan sifat wahdaniyah yang menafikan semua bentuk persekutuan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan tiang iman kita dan tauhid yang didahulukan atas kewajiban agama yang lain. Kemudian setelah itu dijelaskan pula hal yang menetapkan kenabian, pengakuan bagi kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini merupakan patokan yang besar sesudah syahadat tauhid. Nah, sesudah keyakinan di atas, maka sempurnalah semua akidah akliyah kita. Jadi beriman kepada Allah dulu, baru beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sempurnalah iman kita. Kemudian dikumandangkan kalimat tersebut yang menyuruh mereka untuk mengerjakan ibadah, yaitu ibadah sholat. Hal ini disebutkan sesudah penetapan kenabian, karena pengetahuan mengenai wajibnya ibadah adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari akal pikiran. Kalau sudah berbicara masalah bab ibadah, ketentuannya harus berdasarkan hukum syariat agama Islam itu. Jadi syariat agama Islam, bukan akal lagi itu ya. Jadi akal tidak berfungsi kalau misalkan untuk ibadah-ibadah yang sudah tertentu ya kan, ibadah mahdhah. Kemudian sesudah itu disuruhkan kepada keberuntungan dan kebahagiaan, yaitu kepada hal yang membawa keberuntungan dan keabadian dalam nikmat yang kekal. Di dalam hal ini tergantung isyarat mengenai perkara-perkara akhirat, yaitu hari bangkit dan hari pembalasan. Mungkin kalau Coki Pardede mungkin tidak paham, tidak percaya, tapi kita sebagai agama Islam wajib percaya. Itu kan. Kemudian hal tersebut diulangi dalam iqamah untuk memberitahukan bahwa sholat akan dimulai. Pengulangan sebutan kalimat-kalimat tersebut dikala hendak mengerjakan ibadah sholat ialah dengan hati dan lisan. Orang yang bersangkutan mengetahui apa yang dikerjakannya, terpanggil oleh imannya, merasakan keagungan ibadah yang akan dikerjakannya, merasakan keagungan Tuhan yang disembahnya, dan merasakan pula pahala yang berlimpah. Jadi orang mengharapkan pahala juga tidak ada masalah di situ, bukan berarti imannya belum kuat, keyakinannya belum, tapi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah itu enggak ada masalah, itu bukan hal yang dosa. Para imam berbeda pendapat mengenai hukum azan. Imam Ahmad mengatakan azan adalah hukumnya fardu kifayah bagi sholat 5 waktu yang adaan
bukan qadaan tapi adaan yang memang sudah tepat waktunya. Kemudian yang lainnya tidak ditujukan bagi kaum laki-laki untuk mengerjakan sholat berjamaah baik di kota maupun di kampung-kampung. Yang juga selain keduanya di tempat mereka yang bersangkutan, ya di tempat-tempat komunitas dan sebagainya, itu juga fardu kifayah untuk dilakukan azan. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah di sini berpendapat bahwa azan itu hukumnya adalah sunnah bagi orang yang munfarid, yang melakukan sholat sendirian, atau dan juga bagi yang melakukan jamaah berada di tempat maupun dalam perjalanan. Jadi kalau ada orang yang musafir itu kan dia sholat sendirian, maka ya sunnah untuk azan seperti itu. Imam Malik berpendapat bahwa azan hukumnya sunnah kifayah bagi jamaah yang menganjurkan kepada selain mereka untuk berkumpul di masjid dan tempat bersangkutan yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Imam Malik mengatakan wajib kifayah bagi orang yang berada di kota. Kalau yang berada di kota itu wajib atau fardu kifayah. Yang kelima, juru azan disunahkan mempunyai suara yang keras dan bagus. Jangan suaranya yang wadididau, jangan. Kemudian yang 6, disyariatkan membaca taswib as-sholatu khairum minan naum dalam sholat subuh secara khusus, berarti bukan pada sholat yang lainnya. Kemudian kita lihat daripada perawi hadisnya. Perawi hadisnya adalah Bilal bin Rabah, adalah juru azan. Ia adalah bekas mantan budak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau tidak salah siapa ya dulu, saya lupa kalau mantan majikannya ini memang terkenal, Umayyah kah kalau nggak salah itu. Saya lupa kalau ininya tuannya waktu itu, yang dia Bilal bin Rabah ini, dia di filmnya itu dia nih orang kulit hitam. Kemudian entah kenapa perkampungannya, desanya itu diperangi oleh perompak yang nggak tahu di mana. Kemudian di masa kecilnya beliau ini dibawa ke kota Mekah, dijadikan budak waktu itu. Jadi beliau ini juga ada dia punya saudari perempuan juga. Kalau yang ada di filmnya Bilal bin Rabah itu. Nah, kemudian beliau tinggal di Damaskus. Jadi sesudah Rasulullah wafat, baru beliau pergi berhijrah ke Damaskus. Hadis yang diriwayatkan berjumlah 44 yang diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah, dan orang yang mengambil riwayatnya daripada Ka'ab bin Ujrah dan Qais ibnu Abu Hazim. Dia adalah salah satu-satunya orang Habsyah yang terdahulu masuk Islam. Jadi orang Habsyi, ya, kulit hitam lah di kalangan sahabat itu, yang terdahulu yang masuk Islam. Kemudian menjadi juru azan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sesudah Rasulullah wafat, ia tidak lagi menjadi juru azan kecuali hanya sekali, yaitu ketika dia berkunjung ke Madinah, dan dia adalah seorang sahabat yang pernah disiksa oleh kaum kafir karena masuk Islam. Wafat pada tahun 20 Hijriah dalam usia 60 tahun lebih. Itu perjalanan panjang daripada Bilal bin Rabah. Jadi pada waktu Rasulullah SAW wafat, beliau tidak lagi menjadi juru azan di Madinah. Itu. Jadi digantikan oleh sahabat yang lain. Itu ya perjalanan panjang daripada sahabat-sahabat Rasulullah dan hukum-hukum yang ada di dalam kitab
Bulughul Maram dan Ibadatul Ahkam. Jadi teman-teman yang mengikuti kajian ini ya, enaknya apa? Memang otak agak sedikit berkerut kayak gitu, agak sakit kayak gitu, karena kan ini ada banyak pembahasan juga, baik itu masalah hadis, fikih dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mempelajari kitab-kitab ini, enaknya kita yakin 100%, yakin 100% bahwasanya hadis seperti ini, ketentuan hukum seperti ini. Enggak kita gampang-gampang dengan ustadz-ustadz yang wallahu alam seperti itu ya. Itu jadi kalau saya tuh ya gitu, kalau misalkan belajar apa ya, kalau misalkan ada dengar ceramah kayak gitu, ada perbedaan pendapat, saya sudah buka kitab seperti itu, buka kitab. Nah ustadz ini, kayaknya misalkan ustadz ini saya catat kayak gitu kan, pendapatnya seperti ini, ini pembahasannya, ini dia menggunakan metode imam mana, itu Imam Syafi'i kah, Imam Ahmad bin Hambal kah, Imam Hanafi kah, dan Imam Malik, seperti itu. Begitu juga imam ustadz-ustadz yang lain. Kalau misalkan masih ada koridor di dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak ada masalah. Kalau bagi saya itu tidak ada masalah. Perbedaan itu hanya perbedaan yang ya tidak perlu kita buffer lah, seperti itu. Walaupun sudah dia hukumi sudah haram, masuk surga belen-belen seperti itu kan, saya nggak ada masalah, karena itu sudah ketentuan hukum yang memang sudah ada ulama-ulama yang mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh maksud antum apa, itu nggak boleh. Kita harus hormati semua perbedaan pandangan ustaz-ustaz selama itu selama itu ada Al-Quran dan hadisnya, dalilnya jelas apa segala macam, seperti itu. Tinggal kita step by step kita memperbaharui seperti itu. Jangan sampai kita mengecam ustaz-ustaz yang berbeda dengan kita, berbeda pandangan dengan kita. Kemudian juga apabila ini juga berbeda pandangan dengan ustaz-ustaz antum ya, saya juga mohon maaf ya kan, seperti itu. Tapi ya bukan berarti saya merendahkan ustadz-ustadz antum semuanya. Mungkin saya tidak sependapat, saya punya pandangan sendiri, dan ustadz antum pun juga tidak sependapat dengan pandangan saya, seperti itu. Karena juga ada pandangan lain, ada kitab-kitab lain yang menjadi rujukan teman-teman semua, seperti itu. Ada yang menggunakan kitab Kifayatul Ahya, ada yang menggunakan kitab Fathul Qorib, yang rujukannya ada yang kitab Al-Um dan sebagainya, gitu kan. Itu ya nggak harus satu frekuensi seperti itu, tapi kita ya sama-sama belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.